Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Nem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung ya, nggak panas, enak banget. Tuh, kasih lihat. Tuh kan teman-teman ya, Singapura lagi mendung, enak banget sih. Tapi belum hujan ya. Terus biasa aku lagi di balkoni dan swimming pool lagi sepi. Tuh sepi. Lagi sepi ya swimming poolnya. Jadi begitulah teman-teman ya, kalau kalian nanti kerja di kondominium, itu pasti gedungnya tuh nggak terlalu tinggi banget. Terus juga nanti pasti ada swimming poolnya di bawah. Terus di situ itu ada tempat nge-gym ya, di situ tuh yang ada bengkok-bengkok kayak perahu tuh, tempat nge-gym, swimming pool juga ada. Terus nanti di bawah-bawah blok kayak gitu tuh ada mesin buat beli roti, beli es krim, orange kayak gitu, kopi juga ada ya di mesin itu kayak gitu-gitu ya. Jadi begitulah kalau kalian nanti dapat majikan tinggal di kondominium seperti itu. Namun di video kali ini di Singapura tidak akan membahas tentang tempat tinggal kalian, tentang kondominium atau HDB kayak gitu. Jadi yang aku akan bahas di video kali ini adalah tentang job yang cocok untuk para pemula-pemula yang masih fresh kayak gitu, yang masih untuk awal-awal mau kerja ke luar negeri. Nah, inilah saran dari saya dan job yang cocok buat kalian ya. Ikutin terus sampai akhir, jangan di-skip videonya agar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi untuk job yang paling cocok dan recommended buat teman-teman itu adalah maksudnya job jaga anak ya. Bukan baby ya, anak itu yang namanya anak itu sudah umur mulai dari 4 tahun 3 tahun sampai umur 10 tahun atau ya 10 tahunan kayak gitu tuh, yang itu bagi saya ya itu adalah recommended banget buat kalian tuh yang masih awal-awal atau pemula-pemula kayak gitu. Nah, kenapa Kak kok jaga anak? Kenapa nggak bayi aja? Nah, kalau bayi itu biasanya ya, bayi di Singapura itu tuh ribet banget teman-teman ya. Selagian anak yang umur 3 tahun ke atas itu aja masih ribet, apalagi yang bayi. Bayi di Singapura itu mayoritas itu udah kayak emas. Itu semuanya itu hygiene ya, semuanya itu maunya yang higienis. Pokoknya maunya yang bersih. Bahkan mainan aja itu kalian harus lap loh. Kalau kalian jaga bayi itu malam kita harus stay up kayak gitu, kayak kadang harus ganti popoknya, ganti pampasnya, terus belum kasih minum susu botol kayak gitu-gitu ya kalau masih baby itu ya. Kadang ada juga sih yang kayak gitu. Tapi mayoritas itu kayaknya 90% itu agak repot kalau kalian tuh jaga baby. Jadi kalau kalian jaga anak umur 3 sampai 10 tahun kayak gitu-gitu, itu tuh lebih enak. Kalian tuh banyak keuntungannya ya. Kalian akan pandai berbahasa Inggris kalau jaga anak-anak kayak gitu. Terus nggak begitu repot banget, meskipun repot tapi nggak terlalu capek. Capeknya tuh nggak secapek yang waktu baby kayak gitu. Baby itu kita harus botol steril, botol minuman semuanya itu mayoritas harus dilap kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk job buat pemula yang rekomendasi dari saya itu adalah jaga anak ya kayak gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau umur yang 3 tahun ke atas kayak gitu itu agak lebih mendingan, agak lebih ringan, dan kalian juga bisa nanti bisa belajar berbahasa kayak gitu. Kalian akan cepat lancar bahasa Inggrisnya kalau kalian jaga anak-anak kayak gitu. Kalian tahu nggak sih? Jaga anak di Singapura itu kita juga harus hati-hati ya. Terus normally jaga anak itu biasanya itu pastinya nanti antar sekolah, nganterin dia sekolah. Nah, nganterin dia sekolah itu kalian juga harus hati-hati banget. Kalian harus pegang tangannya whole hand, istilahnya kayak gitu ya. Whole hand itu pasti di Singapura itu, bagi kalian yang belum tahu,
hold hand itu diwajibkan atau diharuskan. Karena kenapa? Setiap kali jalan itu pasti nanti jalan kemana itu ditakutkan nanti ada kereta, ada mobil, ada motor seliweran. Karena di Singapura itu adalah kota, jadi mobil itu pasti banyak yang seliweran. Ditakutkan nanti kalau tidak hold hand, ditakutkan nanti terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu ada ya kejadian di tahun berapa itu kemarin, 2014 kayaknya, 2014. Si mbaknya ini lagi pulang dari sekolah, hold hand kayak gitu ya. Terus anaknya itu lari gitu. Anaknya itu lari. Tiba-tiba tuh dicopot itu tangannya, lari, dan akhirnya kejadian tak terduga itu menimpa. Dan kenapa? Yang disalahin itu adalah mbaknya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi hold hand itu kalian harus usahakan kalian pegangin itu tangan si anak ya, kalau jaga anak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah ya yang job yang rekomendasi. Kalau job untuk yang orang tua atau orang yang orang tua terus orang yang autis kayak gitu, nggak normal lah istilahnya kayak gitu tuh kayaknya bagi kalian aja yang sudah XX kayak gitu. Soalnya itu berat banget ya. Berat banget yang kalau jaga orang tua itu biasanya orangnya harus berpostur yang gede, yang kuat juga kayak gitu ya teman-teman. Karena kita kalau jaga orang tua itu biasanya kita harus angkat orang tuanya, harus ribet, itu juga capek juga sih. Yang namanya kerja itu pasti semuanya capek ya. Cuman kalau untuk yang job yang pertama itu kalian aku rekomendasiin itu jaga anak dan bersih-bersih deh ya. Itu yang rekomendasi. Kalau bersih-bersih itu mah jarang ya, mayoritas kalau bersih-bersih itu mungkin biasanya nanti majikannya masih hamil terus mau melahirkan kayak gitu-gitu, baru nanti itu job yang awalnya tuh dikasih job bersih-bersih kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ya aku tekankan sekali lagi ya, di sini ya aku tekankan bahwa kalau misalnya kalian mendapatkan job jaga anak ya, itu tidak semata-mata hanya menjaga anak saja ya. Jadi job di Singapura itu misalnya job kamu adalah jaga anak. Dan pada kenyataannya jobnya itu harus bersih-bersih, harus masak, harus nyuci, semuanya yang ada di rumah itu harus dikerjain gitu loh. Nanti takutnya karena tidak sedikit juga yang komplain, "Mbak, aku tuh katanya jobnya jaga anak, kenapa aku harus bersih ini, harus masak dan bla 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 yang lainnya juga." Nah, jadi aku tekankan di sini job di Singapura itu nggak sama kayak di Taiwan atau di Hong Kong ya. Nggak tahu sih kalau di Hong Kong. Kalau di Taiwan kan katanya tuh kalau job jaga orang tua ya cukup jaga orang tua, job yang lainnya diabaikan kayak gitu. Kalau ada waktu ya dikerjain, kalau nggak never mind kayak gitu. Kalau di Singapura nggak, apalagi job jaga anak ya. Job jaga anak segini itu semuanya pinginnya bersih. Nanti itu kita juga harus ngerjain bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, nyuci, setrika, masak, kayak gitu-gitu gitu. Ya teman-teman ya. Jadi nanti aku harap kalian tuh nggak kaget dengan keadaan kerja yang misalnya jobnya cukup jaga anak, tapi kalian nanti jobnya semua keluarga, maksudnya masak, nyapu, ngepel, bersih-bersih itu juga termasuk ya. Jangan kaget ya teman-teman ya. Itulah kerjaan di Singapura. Jadi orang satu itu kerjanya itu semuanya satu rumah itu dikerjain oleh si mbaknya tuh tadi, pembantunya itu tadi ya gitu. Jadi jangan salah paham kalau jobnya jaga anak terus hanya jaga anak. Semua pekerjaan di rumah, apapun itu, nyapu, ngepel, masak, setrika, apapun bla 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 itu semuanya kamu yang kerjakan. Jangan salah ya teman-teman ya. Jadi itulah rekomendasi pekerjaan atau job untuk khusus untuk pemula ya. Itu adalah rekomendasi dari saya, yaitu jaga anak ataupun job beres-beres rumah kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.